serunya. Semua orang juga pasti suka banget sama mapel biologi ya Kak Hani? Pasti seru banget ya guys. Materi kali ini, lagian siapa sih yang nggak suka sama pelajaran biologi ya Kak? Suka banget pastinya. Pastinya semua suka dong dengan biologi karena pelajaran yang sangat menarik dan ada di kehidupan nyata. Jadi kali ini kita kedatangan Gustar yang keren banget. Kalian pada mau tahu nggak? Pasti penasaran banget dong siapa Gustarnya. Langsung aja yuk kita panggil Gustar kita yang sangat amat keren, nggak kalah kece, yaitu Kak Elsita dan Kakak Ina. Hai. Kita kasih tepuk tangan dulu ya guys. Yeay. Gustar yang keren ini. Jadi kakak-kakak ini berasal dari SMA 1 Cikande nih guys. Nggak kalah kece banget kan dari SMA 1 Cikande. Boleh dong Kak perkenalkan diri dulu ya, biar teman-teman semua pada tahu. Dan siapa dulu nih? Saya dulu aja Kak ya. Halo teman-teman. Aku izin mengenalkan diri ya. Nama aku Carolina Dwi Agustin, biasa dipanggil Ina. Dan aku Elsita Angelika, biasa dipanggil Elsie. Kak Ina, halo Kak Elsie. Oh ya, dengar-dengar Kak Ina sama Kak Elsie itu salah satu siswi yang berprestasi di SMA Negeri 1 Cikande. Oh iya. Dan fakta ini guys, Kak Elsie dan Kak Ina tuh pernah menjuarai OSN biologi Iya, tingkat provinsi. Beri tepuk tangan dulu. Oke Kak, jadi Kak kan dari SMA 1 Cikande nih. Di SMA 1 Cikande ini pakai kurikulum merdeka kan tentunya. Ya. Boleh kali ya sharing-sharing kayak review jujur. Ya, gimana sih kurikulum merdeka? Ya. Kalau jujur ya, kurikulum merdeka itu bikin pusing. Tapi seru. Pusingnya apa ya? Harus menghadapi P5, terus Iya, kayak- banyak banget gitu. Iya betul, mereka kan kayak kita kan mau kuliah banget nih kan. Udah kan kita kalau kelas 11 dulu itu udah dipaket-paketin gitu kan. Jadi sebenarnya sejujurnya aku tuh salah paket ya, karena aku mau kuliahnya itu akuntansi kan, tapi masuknya malah fisika yang dominan dan jadi kayak kurang gitu. Itu mungkin di orang lainnya mungkin itu pas. Berarti kakak ini sekarang lagi mempersiapkan banget ya untuk mengejar PTN impian. Iya dong, kita sampai Ya Kak ya, kita doakan ya semoga cita-citanya tercapai. Amin. Oke, langsung aja yuk pembahasan. Pasti kalian udah masih banget kan tentang materi tentang seks ini dan atau link edge. Nah, kita berdua udah menyiapkan nih beberapa pertanyaan. Boleh kalian jawab? ya mereka meragukan kita karena kita olimpiade. Asik. Kita jawab sebisa kita aja ya. Oke. Terus pertanyaan nih ya Kak, karena kita kan sedang membahas tentang materi tautan seks. Kalau boleh tahu apa sih dari pengertian tautan seks itu? Jadi pengertian seks itu atau tautan seks menurut buku yang aku baca ya. Nah itu tuh adalah gen-gen yang terletak nih pada kromosom seks yang sama dan tidak dapat memisah secara bebas pada waktu pembelahan meiosis. Kira-kira tuh boleh nggak dikasih tahu ke teman-teman yang di rumah kromosom dan meiosis itu apa sih biar teman-teman kayak lebih tahu, soalnya materi genetika tuh kayak lumayan susah dari baca komen teman-teman ya. Kalau dari aku ya, jadi setiap kromosom itu biasanya dilambangkan itu dengan X dan Y. Nah, kalau kromosom pada wanita itu biasanya dilambangkan dengan XX. Nah, sedangkan kalau kromosom pada pria itu dilambangkan dengan X ya teman-teman. Kenapa beda? Ya kan? Kenapa beda? Kan ada pertanyaan itu dong. Betul. Kenapa beda? Jadi di setiap kromosom X pada sel wanita, pada seorang wanita ya teman-teman, itu terdapat persalinan yang kromosom aslinya. Kromosom aslinya kan X. Nah, jadi itu tuh kromosom X ini memiliki salinan yang X juga. Jadi mereka ditulisnya pada wanita itu XX. Nah, sedangkan Y memiliki salinan yang berbeda yaitu Y. Jadi si Y-nya ini tuh bersifat resesif. Oh, jadi seperti itu ya Kak. Jadi begitu teman-teman pengertian dari link edge. Oke, jadi lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Aku pernah mendengar kalau nggak salah tuh ilmuwan yang meneliti tentang materi link edge atau tautan seks itu Thomas Van Morgan. Apakah benar dia yang meneliti? Dan kira-kira pada tahun berapa sih dia mulai menelitinya? Boleh dong dikasih Benar gak ya Kak Ina itu? Karena itu betul sekali. Jadi pada tahun 1911 si Morgan ini mendirikan yang namanya ruang lalat di Kolombia. Nah, itu tujuannya untuk menentukan bagaimana si spesies ini berubah dengan seiringnya waktu.
Oh, jadi ini kayak tempat mengamati lebih spesifiknya gitu ya? Ya. Ada lagi? Masih banyak banget. Wah, banyak ya. Gak sabar banget ya kakak-kakaknya. Iya, kan kita kayak mau mempertunjukkan keahlian kita. Kita bincang-bincang banyak sih biar gak terlalu banyak ya. Boleh kali ya, teman-teman kira-kira hobinya pengen tau gak sih hobi kayak Elsie sama Kak Ina itu apa? Kayaknya menarik. Kira-kira apa tuh kak hobinya? Boleh di sini. Coba dulu, aku dulu atau Ina dulu aja? Oke, kalau hobi aku tersendiri ya, aku suka baca buku, nyanyi, main musik, ya kayak gitu lah, lebih ke seninya gitu. Kayaknya kalau si Kak Elsie kan suka baca buku ya. Saya juga dulu suka, cuman sekarang lebih kayak kalau gabut malam-malam tuh bacanya AU yang Nah ini ya beriring apa sih? Iya, jadi kayak mulai modern zamannya ya. jadi gunain teknologi yang lebih high tech kan, jadi ya udah sama suka dengerin musik aja sih. Apa lagi? Ya paling malam-malam tuh kan kayak bosan banget kalau ada apa kayak gitu banget sih. Balik lagi nih ya sama pertanyaan utamanya ya. Kira-kira alasan Morgan menggunakan lalat buah sebagai penelitiannya, kenapa tidak hewan lain aja? Kenapa tuh kak? Menurut buku yang pernah aku baca ya, kebetulan pertanyaan ini itu ada di pertanyaan Olimpiade Biologi aku waktu itu. Aku sih jawabnya ya, si lalat ini tuh kan mudah diperkembangbiakan dan dia juga siklus hidupnya itu nggak panjang banget gitu kan. Terus dia memiliki keturunan yang banyak dan varietas yang banyak. Varietas itu tuh kayak dia si lalat ini spesiesnya banyak, dari spesiesnya banyak, jenis-jenisnya juga banyak. Jadi lebih mudah untuk dijadikan alat ini pengamatan. Kira-kira kenapa ya ada keterkaitan antara jenis kelamin di gen yang ditemukan pada kromosom? Boleh dijelaskan sedikit kak? Karena pola pewarisan dan ekspresi gen ini bervariasi antara pria dan wanita. Maka gen ini tersebut dianggap tertaut jenis kelamin meskipun keterkaitan jenis kelamin dan keterkaitan genetik merupakan konsep yang berbeda. Nah, gen tertautan jenis kelamin ini itu dapat memiliki keterkaitan genetik. Oke, next ya. Kenapa sih laki-laki itu lebih rentan terhadap penyakit yang diturunkan melalui kromosom X? Kenapa ya? Aku jawab ya. Boleh. Nah, itu tuh kan tadi aku udah bilang di pertanyaan pertama, kedua gitu kalau nggak salah kan. Pada kromosom pria itu terdapat dua kromosom yang berbeda. Yang pertama ada yang X, yang satunya lagi kan Y. Jadi pada pria itu kita belum tahu itu bersifat dominan atau resesif. Nah, kemungkinan kalau dia bersifat resesif dan si kromosom pada laki-lakinya ini bersifat abnormal, itu bisa jadi pada saat perkawinan silang dia menghasilkan anak perempuan, itu bisa menyebabkan si anak perempuan ini menjadi kromosom pembawa. Jadi si perempuan ini bisa jadi pembawa kromosom yang abnormal. Tapi kalau si cewek yang punya kromosom abnormal dikawin silangkan dengan pria yang kromosomnya normal, kemungkinan besar dia memiliki anak perempuan yang dapat terkena penyakitnya itu tuh hanya kemungkinan kalau nggak salah ya 50%. Keren banget ya dengan jawabannya. Oh ya, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, gimana kalau kita kasih tahu SDG jargon podcast kita kan? Ada penasaran nggak sih kalian? Penasaran banget. Aduh, pasti kayak Elsie sampai ini udah nggak sabar ya? Pastinya. Boleh kita coba ya? Ada banget ya. Coba. Langsung aja nggak sih jargonnya kita kasih tahu? Ayo, udah betul 1, 2, 3. Uhuy. Lagi viral itu kan ya. Boleh menyesuaikan sama Gen Z biar yang nontonnya juga asik. Ayo boleh ya. 1, 2, 3. Uhuy. Keren. Oke, kita lanjut lagi ke topik. Jadi kalian pasti tahu lah tentang kayak benar ini penyimpangan hukum Mendel. Nah, itu tuh link X atau total seks apakah termasuk ke dalam penyimpangan hukum Mendel atau tidak nikah kira-kira, soalnya kayak banyak yang bingung antara menyimpang atau tidaknya. Sudah deh ya. Si ini tidak termasuk ke
tautan ini dalam penyimpangan hukum medal. Karena apa? Tautan seks tidak termasuk penyimpangan hukum medal. Kenapa? Melainkan dia ini merupakan salah satu pola hereditas makhluk hidup. Nah, tidak termasuk dalam penyimpanan hukum medal. Oke, lanjut ya kak. Kenapa ya dua kromosom X pada wanita itu memiliki gen yang sama, yang tersusun dalam urutan yang sama? Boleh dijelaskan ya kak, biar teman-teman yang di rumah nih tahu. Betul bang. Kayaknya kalian yang nonton bakal jadi ilmuwan biologi. Amin. Oke, aku mau jawab betul. Itu pertanyaannya sebenarnya udah aku jawab kayaknya yang kelas penjelasan lebih dekat lagi sana. Cuma biar lebih benci Yang lebih kecil lagi. Jadi udah jelas ya. Kenapa pada kromosom wanita itu terdapat salinan yang sama? Ya, itu balik lagi ke pertanyaannya awal banget tadi ya. Jadi setiap kromosom itu sebenarnya kayaknya X dan X. Bedanya untuk menentukan pada pria atau wanita itu pada pria itu memiliki salinan yang berbeda, yaitu menghasilkan X dan Y. Y itu sebagai resesif. Nah, si wanita itu mendapat salinan yang sama, yaitu X dan X, yang berarti kalau kayak gitu kan wanita lebih dominan dong. Jadi si pria ini memiliki kromosom yang resesif. Terima kasih Kak Elsie atas jawabannya. Oh ya, aku kan udah baca ya dari buku pas Mendel melakukan percobaan tuh lalat buah yang bermata merah dengan bermata putih kan dikawinkan. Nah, hasil keturunan pertamanya itu menghasilkan mata merah semua, maupun jantan ataupun betina ya. Nah, sedangkan pada keturunan selanjutnya tuh kayak yang jantan selalu bermata merah, yang betina selalu bermata putih. Kira-kira kenapa pas awal tuh bisa merah semua matanya? Boleh kalian jelaskan? Oke, aku mau ngejelasin atau kamu? Oke. Pada awal percobaannya si Thomas siapa ya? Tadi itu Han Morgan. Thomas Han Morgan. Itu kan si jantan ini bermata merah dan si betina bermata putih, atau ya bermata putih, atau alel berwarna mata putih kan. Jadi kami silangkan lah dia ini si alat-alat ini. Kenapa menghasilkan apa tadi pertanyaannya? Menghasilkan keturunan pertama tuh bermata merah semua kak? Ya. Kenapa menghasilkan keturunan berwarna merah? Karena si jantan bermata merah ini memiliki kromosom yang dominan. Oleh karena itu dikawin silangkan dengan yang bermata putih atau tidak memiliki warna alel. Makanya jadi merah semua yang ngikutin, mau baik jantan baik betina. Tetapi pas disilangkan lagi si betina dikawinkan dengan jantan, si betina bermata merah kan hasilnya. Nah, dikawin silangkan dengan berwarna mata putih. Si jantannya ini kan bersifat dominan putih, makanya hasilnya jadi bersifat warna putih. Karena si jantan yang dikawin silangkan pada keturunan kedua itu lebih dominan bermata warna putih atau alel putih gitu. Kelas kalian ya, menentukan nih pertanyaan terakhir. Untuk Kak Ina sih ini khusus banget ya. Khusus gitu ya? Iya harus. Oke kak, kesimpulan dari penelitian Morgan tentang tautan seks itu apa aja? Jadi aku mau menjelaskan kesimpulan dari penelitian mereka tentang tautan seks. Jadi kesimpulannya ini bahwa pewarisan sifat dapat berbeda antara jenis kelamin. Semangat ya teman-teman, boleh tepuk tangan ke. Nah, tadi kan Kaina dan Kak Elsie sudah memberikan jawaban yang keren-keren banget, udah dimengerti pastinya. Betul sekali ya teman-teman. Udah kerasa banget waktu kita bincang udah mau habis. Udah sore ini, udah kakak udah mau terbenam. Betul sekali, agak sedih ya, kayak kita harus berpisah dengan kakak-kakak yang keren ini ya nggak Kak Adi? Betul banget ya Kak Iva, kita semua harus pamit undur diri karena ini matahari udah terbenam ya, udah sore, waktunya mereka untuk pulang ke rumah. Mungkin segitu aja ya, semoga ilmu-ilmu yang Kakak Ina dan Kak Elsie sampaikan bermanfaat untuk teman-teman di rumah. Amin. Amin ya. Kita mau lanjut ke tingkat nasional.